Ada. Ada yang nggak mau pergi? Banyak. Ya, mungkin Yunda adalah termasuk orang yang nggak mau berangkat itu ketika diminta dengan baik-baik. Ya. Kemudian karena tidak berangkat, naik tuh volume suara. Nah, sudah azan, ayo berangkat, naik volume suara. Kata anaknya, ntar dulu mah. Artinya masih pengen dunia, masih mengedepankan hawa nafsu. Itu pun diri Yunda. Sampai pada satu momen ketika Allah memanggil terus dengan panggilan yang lembut, panggilan yang halus, jebrek, gak mau dengerin. Yunda gak mau dengerin panggilan Allah. Sampai pada satu momen Yunda harus diseret dulu oleh Allah dengan diberikan ujian. Apa bu? Ujian. Mungkin musibah juga. Ya, karena apa? Yang namanya musibah itu diundang oleh dosa. Kalau ujian bisa jadi itu diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Tapi Yunda nggak kepedean kalau Yunda orang beriman. Karena pada saat itu masih buka tutup kerudung. Pergi ke kampus pakai kerudung, pulang untuk beli makan siang, buka kerudungnya. Sempat ikut sanslik hijabhan, ada di sini yang pernah jadi model bu? Nggak ada ya, ini wanita soleha semuanya. Model nasi bungkus. TTS apa tuh sayang? Oh alah, pernah jadi sanslik hijabhan, terus pernah macam-macam lah ya bu ya, yang mungkin bunda-bunda nggak pernah melakukan hal tersebut. Sampai pada satu momen Allah menyeret Yunda dengan memanggil sahabat. Jadi sahabat Yunda itu Allah berikan penyakit namanya penyakit leukemia, Bu. Penyakit ini penyakit mematikan ya, Bu ya. Yang sudah divonis umurnya tinggal 2 bulan lagi. Yunda ikut mendampingi proses cuci darah, kemoterapi, sampai masa beliau koma, kemudian bertaubat, bersodakoh, sampai esok harinya meninggal dunia. Dan Yunda mengalami di mana ada saat beliau menghembuskan nafas terakhir. Dan bagi Yunda itu merupakan pengalaman spiritual luar biasa yang mengetuk-ngetuk hati ini, menyadarkan diri ini kalau dunia ini tidak abadi. Kalau yang hidup pasti bakalan mati. Quran surat Al-Mulk yang selalu bunda-bunda baca sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sungguh Allah menciptakan maut wal haya, Bu. Mati dulu baru hidup. Untuk menguji kamu. Jadi hidup ini ujian, Bu. Kok Denis lagi diuji viral, ujian. Diuji ganteng, ujian. Nyindir, Tayunda nyindir. Diuji pengen banyak yang menyondorkan diri jadi istri kedua, ujian. Nah, di Yunda juga ujian, Bu. Ujian kesabaran. Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya? Ditegaskan di situ mauta wal haya. Kenapa enggak haya wal mauta? Bukankah kita hidup dulu baru kita mati? Betul nggak, Bu? Kita kan hidup baru mati. Tapi kenapa di ayat itu disebutkan mauta wal haya, mati dulu baru hidup? Ternyata kalau kita telusuri nanti tafsirnya, karena kehidupan yang sebenar-benarnya baru akan kita mulai adalah setelah kita mati, Bu. Yunda langsung ketakutan itu, Bu. Berarti sahabatku ini tidak tidur. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Robnya atas apa yang dia lakukan semasa hidupnya. Oh ya Allah. Yunda berkaca pada diri Yunda, betapa buruknya diri Yunda. Betapa Allah berikan kehidupan tapi nggak mau taat sama yang memberikan kehidupan.
Allah minta para wanita solihah. Quran surat An-Nur ayat 31, dan julurkanlah kerudungmu hingga menutupi dada. Datang Yunda lilit-lilit itu kerudung sampai kayak kue bolu, itu dililit-lilit kerudungnya. Allah minta dijulurkan Yunda nggak mau, Yunda lilit-lilit. Ya. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, julurkan pakaianmu itu, jalabibihinna. Jangan kamu seperti wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Bukannya Yunda julurkan dari atas hingga ke bawah, Yunda pendekkan segini. Dari bawah sampai atas kata si ibu. Ya. Jadi nggak mau nurut kepada Allah. Ketika ngelihat diri, ya Allah, di manalah tempat saya ketika kalau ditukar posisinya hari ini saya meninggal, teman saya yang Engkau berikan kehidupan, maka di mana posisi saya? Di neraka, Bu. Punya apa Yunda pada saat itu? Ya. Makanya ketika melihat itu, menyadari bahwasannya di sini itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Maka kita diminta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 5. Dicatat ya Bu, nanti kita kuis ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bisa jawab, nanti boleh foto di luar. Langsung dicatat tuh Bu ya. Langsung pada nyatat. Ya. Jadi karena sudah sadar bahwasannya hidup ini adalah untuk ibadah, dan ketika mati nggak bawa apa-apa kecuali amal, dari situlah Yunda mulai nangis sejadi-jadinya, minta ampun kepada Allah. Minta ampun Bu. Di dalam Quran surat An-Nazi'at, catat Bu, mana tahu lupa. Biar bisa foto. Luruskan niat. Quran surat An-Nazi'at, ayat 18 sampai 19-nya. Apa kata Allah? Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu ada keinginan ingin membersihkan diri, pengen tobat, minta ampun ke Allah, maka akan aku pimpin kamu. Siapa yang mimpin Bu? Allah. Saya nggak punya siapa-siapa Bu. Orang tua Islam, tapi Islam KTP. Pada saat saya hijrah, tantangannya banyak, lebih banyak lagi di internal. Ya, nggak punya siapa-siapa, nggak punya sandaran. Ketika pengen hijrah itu kadang ada perasaan pengen nyerah. Kok berat banget ya jalan hijrah ini? Kok saya kayak sendirian ya? Tapi kata Allah, kalau kamu ingin membersihkan dirimu, kamu minta ampun terus kepadaku. Kamu taubatan nasuha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku pimpin kamu. Siapa Bu yang mimpin? Allah. Bukan berarti Allahnya datang ke Yunda, tidak. Tapi Allah hadirkan orang-orang yang mencintai Allah untuk membimbing kita agar kita bisa ikut mencintai Allah. Masya Allah. Dan orang itu tadi sudah Yunda sebutkan, kalau di Medan ada Ustazah Rahimah Abdillah, terus ada Ustazah Lia. Kalau di sini ada guru Yunda di dekat Masjid Al-Akbar ya. Ustazah Harisah, ada yang kenal mungkin? Ustazah Harisah itu guru Yunda. Dan betul sekali, bisa jadi salah satu jalan hidayah mungkin orang tua senantiasa berdoa untuk kebaikan anak-anaknya, bisa jadi itu. Ya, kita bandel sama orang tua, terus orang tua bangun sepertiga malam ngedoin kebaikan untuk anaknya. Ya Allah, berkahilah hidup anak hamba ya Allah. Pilihkanlah jodoh yang saleh untuk dia ya Allah. Bisa jadi Bu, kita mah buruk, kita mah jauh dari kata baik, tapi lewat doa orang-orang tua kita yang menembus langit, Allah ridha, menurunkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita Bu gak berjasa apa-apa. Makanya tadi Ustadz mengawali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada dayaku ya Rabb, siapalah aku kalau bukan karena kebaikan Engkau ya Rabb.
Kalau bukan karena kasih sayang Engkau ya Rob, siapa saya? Engkau yang menarik saya dari jurang kemaksiatan, Engkau bawa kepada tempat yang indah seperti taman-taman surga, majelis ilmu. Siapalah saya ya Rob? Saya yang dulu adalah wanita hina, nista. Engkau angkat saya, Engkau pertemukan dengan para bidadari surga, guru-guru kita yang mulia. Siapa kita? Siapalah saya ya Rob? Saya anak yang durhaka, tapi Engkau berikan saya orang tua yang luar biasa, yang doanya menembus langit, yang Engkau ridho akhirnya mengabulkan doa-doa mereka. Siapa kita? Jadi sebenarnya nggak ada yang hebat, bukan kita yang hebat, tapi Allah yang sangat mencintai hambanya. Begitu Ustaz. Cara Allah memberi kita adalah beliau Allah hadirkan orang-orang yang bisa menjadi kita surga. Terima kasih, kita ucapkan terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada teman-teman di sekeliling kita ini. Masya Allah. Allah hadirkan Allah melalui teman-teman di majelis Duha Az-Zahra, majelis Duha Umida, majelis Duha Perindu Surga. Sudah itu aja. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Pak Denis, pernah nggak dalam kondisi kayaknya menyerah nih, terus kemudian merasa nggak ada yang nolong, merasa sendirian, kok kemudian Allah memberikan pertolongan? Pernahkah dalam kondisi itu? Masya Allah, pernah ya, harus setiap orang pernah mengalami itu. Dan kadang sebetulnya yang memancing kondisi itu tuh sebetulnya ketika kita sendiri yang menggantungkannya memang tidak ke Allah. Kalau dulu bergantungnya kepada ngerasanya diri ini tuh pintar, cerdas gitu ya. Karena waktu di sana ngerasanya kayak nggak ketemu anak seumuran yang usianya sepantaran yang lebih kaya dari saya, waktu itu nggak ketemu. Dan meskipun di sana sekelilingnya adalah pemakai narkoba, tapi diri ini nggak pernah nyentuh sama sekali karena tahu di Thailand, atau asli di Thailand ya. Atau asli di Thailand itu pada pemakai semua, atau sekelilingnya pada bandar narkoba juga banyak. Tapi diri ini nggak pernah pakai karena tahu itu bikin bodoh, merusak pikiran, dan kalau itunya sudah tidak cerdas lagi maka pasti akan kehilangan itu semua. Tapi akal yang dibangga-banggakan itu runtuh dengan sendirinya ketika akhirnya sudah dapat kesimpulan bahwa orang-orang yang di sana pun meskipun punya segala-galanya pengen pulang, terutama bagi yang sudah senior-senior di dunia perjudian juga seluruhnya nggak ada yang happy ending. Di akhir-akhir hidupnya ada yang tetap kaya, tapi anak-anaknya mati overdosis narkoba semua, ada yang udah mati kena HIV AIDS, ada yang sampai sekarang masih mendekam di penjara, dan lain-lain, nggak ada yang happy ending. Si akal ini buntu nih ketika harus kemana. Ya, ketika harus kemana, barulah Allah berikan pertolongan waktu itu. Lewat ya, sesederhana kadang muncul video yang kok bisa-bisanya yang muncul tuh video itu, kita buka-buka YouTube gitu ya. Kok sesuai banget ngejawabnya. Atau mungkin ada yang mengalaminya dengan cara buka Al-Quran secara random, tapi malah muncul ayat yang kok kayak relate banget ya. Waktu pas lagi takut dengan masalah rezeki itu, muncul videonya tentang dari A Agim tentang bicara tentang cara rezeki. Walaupun itu nonton videonya di dalam kasino, mungkin satu-satunya yang nonton kajian di dalam kasino ya itu aja ya. Bahasannya gini, masih mas. Jadi waktu itu saya lagi di Dono, ya. Bilang begini, kalau kamu yang tentang janin ingat, kita waktu kecil masih janin di dalam perut ibu kita kan belum bisa apa-apa, belum bisa gerak udah bisa, belum bisa kerja, belum bisa sholat, tapi ibu kita makan apapun, diserap nutrisinya, disalurkan melalui plasenta menuju si janin hingga janin itu tumbuh besar. Apakah itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Datengin janin ya, luar biasa. Sedangkan kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa segala macam, segitu ragunya sama Allah, segitu ragunya masalah rezeki, maka ya kayak insya Allah hal semasuk akal itu kok nggak kepikiran ya, maka sadar banget bahwa itu bodoh banget ternyata diri ini. Ya akhirnya dari wasilah itu akhirnya beli tiket udah aja pulang. Tapi itu memang sebetulnya
Kayak begini aja ya. Ini kue terbuat dari tepung. Waktu kajian di PT Bogasari, itu yang di Surabaya ada, daerah Perak, tepung-tepung yang disuplai hingga akhirnya jadi mie instan segala macam. Saya tanya ladang gandumnya di mana? Nggak ada di Indonesia. Adanya dari New Zealand atau Kanada. Bu, ibu berarti setiap kali makan kue, makan mie instan, bu, gaya ya. Gandumnya impor dari Kanada. Coba bu, lebih jauh mana jarak saya ke kue ini? 1, 2, 3 jengkal. Atau jarak itu gandum nyampe ke piring ini? Jauh. Ibu, seorang ibu udah nggak bisa menyusui, ya. Misalkan air susunya habis, tapi Allah takdirkan ada air susu, ada air susu sapi ya. Sapinya di mana? Yang disuplai akhirnya se-Indonesia tuh jadi susu bubuk, jadi susu lain-lain. Paling banyaknya di New Zealand. Ya, mana yang lebih hebat tuh? Bayi yang nyari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susunya, Bu, air susunya. Susunya menempel sama sapinya. Masa bayinya dijejelin gitu? Jangan salah fokus ya. Tapi itu udah gitu pulang, Tad. Dikiranya semuanya akan baik-baik saja, Tad. Oh, pulang nih, tobat, hijrah, si paling hijrah, ya enggak? Masya Allah. Tapi ternyata dengan segala macam persiapan hijrah tersebut masih bawa uang, Bu, dari Thailand. Sisilah masih ada ratusan juta, ya. Tapi duitnya haram semua. Kata Allahnya mungkin begini kali ya. Katanya pengen tobat. So duitnya masih disimpan yang haramnya. Gitu ya. Nggak kayak gitu tuh ya. Insya Allah. Dan Allah tahu diri ini begitu lemah, nggak sanggup langsung membuang semua uang haram tersebut. Maka kata Allah mungkin, oke, tenang, diaturin ya. Gimana caranya? Allah kirimkan para penolong waktu itu. Siapa para penolongnya? Tukang tipu datang semua ya. Insya Allah. Bro, bisnis bro, modal segini, ini proposalnya bla bla bla, minggat sampai sekarang nggak ketemu lagi. Hah? Nggak ada ya. Ngajak bisnis, dianya jujur, kaminya jujur, tapi rugi. Ya, padahal dia sebelum dan setelah usaha dengan saya selalu untung, giliran sama saya doang rugi, bingung dianya juga. Ya ternyata kesimpulannya ya emang Allah perlu waktu 2-3 tahun untuk menyadari bahwa oh itu semua tuh pertolongan dari Allah. Karena Allah tidak izinkan sisa uang haram itu masuk ke dalam perut. Karena makin ada uang haram masih masuk ke dalam perut ya makin berat untuk dipakai untuk ibadah dan yang lain-lain. Ya. Jadi ketika orang bilang masa tersulit, masa terberat, pengen jujur, aslinya tuh segala hal itu harusnya tidak ada yang berat. Kenapa jadi berat? Beda sudut pandang aja. Kayak contoh, bagi orang yang mengoleksi buku komik, saat-saat terberat bagi dirinya adalah ketika buku komiknya hilang. Tapi bagi orang yang tidak mengoleksi buku komik, mau hilang satu lemari juga dia tenang-tenang aja. Ya. Ya, Unten. Waktu itu ketika, iya memang terasa berat, tapi waktu itu ketika kalau diri ini merasa itu adalah titik terberat, oh berarti ilah di hatiku masih uang, belum Allah. Ya. Karena ilah sederhana, apapun yang mendominasi hati. Ya. Makanya ketika akhirnya bismillah, mudah-mudahan isi hatinya sudah bisa terganti seluruhnya hanya dengan Allah. Ya lihatlah orang-orang soleh terdahulu. Kapan mereka ngeluh dengan masalah hidup mereka? Nabi Yunus sekedar capek mendakwahi umatnya, ditelan ikan paus pun gak ngeluh. Nggak ada berkata, ya Allah kan saya nabi, masa gini-gini amat sih ujiannya? Nggak ada. Malah ngaku la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, aku yang zolim ya Allah. Nyesel enggak? Nabi Adam tadinya nggak mau, digoda setan. Kita ibarat udah di kelas, Bu, tapi diajakin bolos, Bu. Udah gitu ditangkep, yang ditangkep kitanya, yang ngajak bolosnya nggak ditangkep. Kita bilang apa ke Pak Guru? Pak, saya kan diajak. Apakah Nabi Adam berkata, ya Allah, pan kau tahu bahwa saya teh diajak sama, nggak pakai logat Sunda juga ya, tapi kan kau tahu ya Allah bahwa diri ini diajak. Enggak tuh, nggak sibuk nyalain siapa-siapa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Ngaku aja. Jadi kadang ketika
Pertanyaannya, izin menjadi tidak relevan ketika bismillah, mudah-mudahan hatinya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini mengganti semuanya dengan Allah. Karena sekali lagi, berat itu relatif, Bu. Dikatakan tadi, apa masalah terberat? Jujur relatif, ya. Kalau kita masih ngerasa berat, yuk alasannya dua. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, menderita karena urusan dunia itu dua alasannya. Karena satu, kita membaguskan dunianya, tapi menghancurkan akhiratnya. Ya. Maka selagi kita masih begitu cintanya sama dunia, dan mungkin keduanya, kita belum pengen surganya Allah, oh apapun jadi berat tuh. Padahal tadi kita udah sepakat, sepahit apapun itu, dari sudut pandang akhiratnya, kepahitan itu cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Dan dua-duanya deketin kita ke surganya Allah. Kenapa kita masih ngambek? Jujur, mungkin kita belum pengen surga, lebih pengen sekedar bahagia di dunia doang. Ya, maka ketika dulu digampar oleh nasihat guru-guru kami tentang itu, oh iya, ya, ternyata isi hatinya ini yang masih salah, sehingga masih merasa itu sebagai berat. Tapi ketika akhirnya bismillah, mudah-mudahan terganti dengan Allah, ya udah, sudut pandangnya berubah. Bahagia itu, nikmat itu tadinya adalah ketika keinginan terkabul. Sekarang nikmat itu harusnya adalah apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya kita nggak suka, motor hilang, diputusin pacar, tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, nikmat. Mau naik jabatan, naik gaji, tapi kalau buat kita jauh dari Allah, aslinya itu musibah. Kenapa ada yang senang banget kok naik gaji? Kenapa ada yang senang banget naik jabatan? Masya Allah, sampai syukuran dan segala macam. Ya memang di hatinya itu yang paling dia senangi, ya. Tapi kalau di hatinya Allah, Abdurrahman ibnu Auf, kan sebetulnya sebelum Utsman yang ditunjuk, waktu Abdurrahman ibn Auf ditusuk ketika sholat, kan seharusnya Umar bin Khattab nunjuk siapa sebetulnya? Abdurrahman, untuk langsung gantikan beliau sholat ngimamin. Maka ketika Umar bin Khattab wafat radhiyallahu an, ada wacana Abdurrahman saja yang ditunjuk gantiin imamin sholat beliau kok. Tapi apa kata Abdurrahman? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tusukan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang jadi pemimpin. Di saat orang rebutan nih tahun depan pengen jadi pemimpin, ini orang yang kita iri-irikan malah takut jadi pemimpin. Beda, masalahnya apa? Di hatinya ilahnya apa? Udah gitu doang. Jadi ketika kita bicara masalah terberat, enggak, jujur-jujuran aja. Yang bikin berat tuh siapa? Masalahmu atau emang hatimu yang masih belum ke Allah? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan hati kita selalu diarahkan kepada Allah. Dia mengatakan bahwa masalah berat itu tergantung sudut pandang. Kalau orang yang penggemar komik kehilangan komiknya, batuk. Oh iya, obat batuk. Iya. Sedih gitu, ini sedih gitu. Lucu tapi mukanya lempeng, ikut ketawa gitu. Iya. Tapi ya itu tadi sudut pandang ya Pak. Komik bagi ibu kesedihan adalah ketika satu seperti nol, sehingga ilahnya adalah na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Kita sampai di sesi berikutnya ya, ada tanya jawab. Jangan angkat tangan dulu. Belum bisa hitung. Ya kita hitung sampai 90. 88, 89, 90. Ada yang tanya nggak? Oke. Dapat tugas iya. Iya kamu. Mic-nya. Tanya maju katanya, nanti boleh foto duluan. Oh maju. Oh iya. Enggak kan saya yang milih. Sebut nama, alamat, nomor rekening listrik. Boleh berdiri nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah umur 20 tahun 17. Assalamualaikum Pak Denny, saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut kursus aplikasi baru pertama kali ya di sini. Saya tertarik karena sebelum-sebelumnya itu tidak tertarik, tapi belum pernah datang. Dan akhirnya yang membuat saya datang atas izin Allah, saya juga sudah mengikuti beberapa podcast dari
di sosmed nih kayak tentang perceraian. Jangan sebut nama ya. Tentang perceraian. Kan sudah pernah dibahas sama Coach di sebuah podcast kalau perceraian itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Iya. Dan ada sebuah contoh waktu itu yang bercerai karena yang cewek hijrah ke jalan Allah, sedangkan suaminya masih lenggak-lenggok gitu, kalau orang halal bilang. Oke. Ya, Cari nih. nggak ikut jalan lurusnya. Oke. Yang saya tanyakan kepada penyanyi dan juga Legenda, sebenarnya kalau itu ridhonya kan ada di suami. Oke. Nah, kalau ada yang hijrah atau dia menginginkan jalannya kepada Allah, sedangkan suaminya itu masih stay di situ aja, tapi malah berbelok. Ada suatu kisah seorang perempuan, dia itu sudah berusaha akad yang diinginkan sudah yang apa yang Allah cintai, yang sudah buat tadi. Tapi yang suaminya ini malah langsung cuma KTP aja, terus nggak pernah sholat, tapi dia nggak sudah manjat-manjat lain itu nggak apa-apa, dia masih mau berdoa, dia masih mau bantu orang lain. Tapi satu yang dia sangat berat yaitu sholat. Nah, yang istri ini menginginkan apa ya untuk berpisah karena yang suaminya itu seperti itu. Pertanyaannya saya, sampai mana seharusnya, apakah benar istri itu menginginkan kita dengan suaminya seperti itu? Maksudnya naik imannya juga naik turun, mau sholat tapi tidak bijaksana. Sebenarnya sebaiknya seperti apa tersebut? Terima kasih pertanyaannya. Bersama tentang jadi tentang kasus ini yang kisahnya singkat tadi itu kalau bisa dijawab pakai bahasa Thailand. Tolong kita semua. Gitu ya bercandanya saat di Malang ya. Insyaallah singkat lah saat, betul sih singkat insyaallah. Siapa dulu kan bahasa Thailand? Sawadika Pum. Baik insyaallah. Sama sawadika kalau perempuan kha ya. Ketika curang mau Baik, bismillah ya. Bukan tanpa alasan Allah sudah kasih contohnya di Al-Quran, kisah-kisah di dalam Islam, seperti misalkan salah satu wanita paling mulia di surganya Allah, yaitu kan ada 4 ya, satu Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Fatimah Zahra radhiyallahu anha, lalu ibundanya Nabi Isa siapa? Maryam, dan istrinya Firaun Asia ya, jangan Aisyah. Masya Allah. Kita lihat ya, apakah keempat wanita tersebut dapat posisi tertinggi di surganya Allah karena hidup enak? Maka sebetulnya kabar baiknya dulu nih. Yuk kita coba lihat dari tadi sudut pandang yang lain. Iya, pahit. Tapi Allah Tuhan kita yang maha baik sedikit pun tidak akan menyia-nyiakan segala kepahitan tersebut. Bisa jadi pahit yang ngadepin siapapun itu, masalah apapun itu, bisa jadi jalan kita tambah dekat ke surganya Allah dibandingkan manusia-manusia yang lain. Itu dari sudut pandang akhiratnya ya. Oke, kita akan berkata, kok tapi kan tetap berat. Iya, betul berat ya. Tapi masalahnya sekali lagi, ketika kita bicara contoh tadi, masalahnya dari 4 wanita tadi ada 2 yang dari zamannya Nabi Muhammad SAW, Ibunda Khadijah sama Fatimah. Beliau berdua zamannya Nabi itu, memang zamannya kita sekarang itu lebih banyak bonusnya Bu. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 malam, tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Zulhijjah, puasa Arafah, 9 Zulhijjah, puasanya sehari ganjarannya
2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang, begitu banyak. Gimana caranya ini istrinya di zaman Nabi Musa, istrinya Firaun, yang umurnya lebih panjang tapi amalannya tidak dikasih bonus seperti umatnya Rasulullah Muhammad SAW, bisa nyusul ketiga wanita tadi. Di beliau ahli ibadah, jelas insya Allah ahli ibadah mah jelas. Tapi apa yang membuat beliau lebih bisa menyusul? Ibunda Aisyah aja tidak termasuk loh. Walaupun jelas pasti beliau di surga, tapi masalahnya tidak termasuk dari 4 yang tertinggi. Ya. Kenapa bisa nyusul? Karena sabarnya luar biasa. Karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya tanpa batas, unlimit. Ya. Masalahnya beliau sabarnya bukan ngadepin orang sembarangan, ngadepin sedurhaka-durhakanya makhluk Firaun. Maka kalau misalkan nanti di luar sana ada yang berkata suami saya lebih parah dari Firaun, kok bohong ya. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, nama suaminya yang disebut di Al-Quran, Bu. Bener toh? Kenapa Firaun udah paling parah, nggak ada lawannya, sengaja Allah jadikan contoh ya. Terus gimana? Sedangkan kita tadi insya Allah pengen sah-sah surga, makanya itu mah kabar baiknya deh, insya Allah akan jadi jalan tambah dekat kepada surganya Allah. Terus akhirnya kok anggaplah tadi bicara perceraian halal toh, boleh dong di dalam Islam. Iya, kita bicara syariat itu hal yang dibolehkan, tapi tolong dengan satu cara atau satu syarat, pisahnya karena jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Misal kondisinya si istri itu kalau sholat dicambuk sama suaminya, digebugin, dipatahin lehernya atau apapun itu ya, setrika, tugel itunya, ya. Dan dia berpisah karena aku pengen bisa sholat tanpa dizolimi. Kalau tujuannya kayak gitu, bismillah, itu menjadi kebaikan. Tapi sejauh ini misalkan ibadah masih boleh gitu ya, dan juga ngaji insya Allah masih boleh. Terus misalkan di luar sana pisahnya karena ada berondong di tempat kerja yang naksir misalkan, ya itu mah contoh-contoh di luar ya. Tapi produknya hafiz Quran juga. Hafiz Quran nggak akan nggak akan gitu ya kan ya, insya Allah. Maka masya Allah. Jadi selalu dengan satu tujuan yang sama ya, membuat kita tambah dekat kepada Allah. Silakan tanyakan kembali kepada diri. Apakah dengan misalkan mengambil jalan yang Allah tidak suka itu membuat kita tambah dekat kepada Allah? Karena kalau misalkan kita jawabannya aja nggak yakin atau belum tentu, bisa jadi kalau kita berpisah malah melepaskan jalan ke surga yang paling mudah dengan cara bersabar menghadapi dirinya. Ya. Jadi silakan nanti, dan tetap izin berpesan kalau bisa, dan memang harus bisa, seharusnya cara itu adalah solusi atau opsi yang paling ujung, paling terakhir banget ya, yang baru boleh diambil. Bagi saya baru boleh diambil kalau tadi dengan tanpa dirinya bisa tambah dekat kepada Allah. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti Ibunda Asi ya, yang yakin betul nih gara-gara beliau bisa jadi tambah dekat sama Allah nih, gara-gara Firaun ya. Karena mungkin kalau nggak ngadepin Firaun nggak dapat pahala sabar seluar biasa itu ya. Allahu a'lam bishawab. Udah bisa menjawab tanyaan. Mungkin ditambahkan oleh Tanyinda. Sedikit mungkin itu tadi dari sudut pandang fikihnya ya. Jadi sebenarnya boleh Bu, dengan catatan perpisahan itu menjadi jalan Bunda tambah dekat kepada Allah. Tapi sedikit tidak layak sebenarnya memberikan nasihat, karena pasti bunda-bunda telah mengalami usia pernikahan yang jauh lebih lama daripada Yunda. Tapi ini nasihat dari guru. Di dalam pernikahan itu, Dek, beliau pernah berpesan kepada Yunda, ini adalah wejangan seorang guru kepada muridnya, yang Yunda mengaminkan bahwasannya ketika seorang wanita lahir itu, dia pertama dilahirkan dari ibu biologisnya. Tapi ada juga wanita soleha yang lahir dari ibu ideologisnya, yaitu guru-guru kita. Beliau berpesan seperti ini, Dek, rumah tangga itu bukan ajang menuntut satu sama lain. Tapi rumah tangga itu adalah ajang untuk saling menuntun. Apa, Bu? Menuntun.
kita dengan pasangan itu tidak sempurna. Oke, mungkin di awal belum memahami tentang bagaimana seharusnya memilih suami. Mungkin dulu ilmunya belum sampai ke kita. Yang kalau ini pesan buat ananda kita sekalian, makanya dianjurkan Rasul berpesan baik kepada ikhwan maupun akhwat. Pesan Rasul kepada ikhwan yang pertama, wahai laki-laki, carilah olehmu perempuan dengan kebaikan agamanya, maka niscaya tanganmu akan selamat. Maksudnya gimana tuh tangan kita akan selamat? Ini laki-laki tidak akan mau korupsi, gak akan mau ngambil haknya orang lain. Ini laki-laki gak akan berani dekat dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena ada iman di dalam hatinya. Begitupun dengan pesan Rasul kepada para ahwat. Wahai ahwat, pilihlah laki-laki itu dengan dua kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan agama, yang kedua adalah kebaikan akhlak. Kebaikan agama bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat, kalau kata Umar bin Khattab, bisa dilihat yang pertama bagaimana cara dia bermuamalah. Dilihat bagaimana cara dia bertetangga. Dilihat lagi bagaimana ketika kita pergi safar dengannya. Itu ketahuan tuh keimanan seseorang. Kalau cara ngelihat bagaimana akhlak seseorang itu akhlakul karimah atau bukan, dia berakhlak baik ataupun buruk, dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan orang-orang di bawahnya. Nah, ini nasihat untuk yang belum menikah. Pertanyaannya, Tayunda, saya udah terlanjur nih, udah 10 tahun, udah 40 tahun. Lah yang milih suami siapa, Bu? Ibu, kan gitu. Terus kalau udah terlanjur bagaimana? Ya sudah, dua rumusnya. Kalau sudah dijalani, dua saja lakukan. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan keteladanan. Apa, Bu? Doa dan keteladanan. Tidak ada yang mustahil. Apa, Bu? Tidak ada yang mustahil. Batu ditetesin air, terus menerus ditetesin air, sampai pada satu waktu atas izin Allah, itu nanti lama-lama legok itu batu. Doa dan keteladanan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah berkata jadi, maka jadi. Kalau Allah mengizinkan ini suami ibu yang tadinya nggak mau sholat, dengan wasilah doa ibu di sepertiga malam, dengan wasilah air mata ibu pengen ke surga bareng-bareng, dengan wasilah sedekah ibu menginginkan kebaikan pada suami supaya mau sholat, dengan keteladanan ibu nggak perlu marah-marah. Papa ini sholat, Pak. Nggak perlu pakai lisan, kadang-kadang perlunya pakai tindakan dan perbuatan, Bu. Dilihat suami kita, kok istriku makin baik ya, nggak pernah marah-marah, nggak pernah bentak-bentak saya, sholatnya makin bagus, ke saya makin hormat, sangat menghormati saya, menghargai saya. Suami ngelihat dengan iman, dengan Islam kita bertambah baiknya, bisa jadi dengan keteladanan, dia melihat sisi keindahan Islam itu hingga akhirnya dia mau sholat. Jadi ini nasihat dari guru yang usia pernikahan Yunda kan masih kurang lebih 4 tahun. Jadi sebenarnya tidak layak, tapi ini Yunda amalkan. Selain dalam pernikahan itu yang paling penting adalah tujuan, karena tujuan yang mempersatukan kita. Kalau tujuan sudah beda, ya memang agak rada susah. Misalnya yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran. Susah, Bu. Yang satu tiap harinya dengerin musik, yang satu tiap harinya murojaah Quran. Agak susah tuh ketemunya. Atau sederhana deh, kita naik angkot, Bu. Suami pengennya ke Medan, saya pengennya ke Bandung. Kira-kira bisa bareng nggak, Bu? Tapi kalau misalnya nih, kita sama-sama tujuannya satu, pengen ke Medan, walaupun di angkot nanti bannya pecah, panas, banyak masalah di dalam angkot, kalau tujuannya sama, emang kita mau pisah angkot? Ngapain? Tujuannya masih sama-sama ke Medan. Jadi kalau misalnya ngobrol sama suami, ayah,
Buya, sayang, tujuanmu masih ke Allah? Iya. Ya sudah, kalau tujuannya masih sama, ngapain kita harus bisa angkot? Bismillah, kita PDLT bersama. Perbaiki diri, melakukan yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho dengan rumah tangga kita. Jadi yang paling penting itu bukan cuma sekedar fikih boleh atau tidak lalu berpisah, bukan Bu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini kita ngaji lagi ya, masih ada 3 jadwal lagi hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa di live kan. Ya, tapi kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.